Halo Sobat Dekapta, kami Madin Jurnalistik SMA Negeri 8 Kabupaten Tangerang ingin mewawancarai salah satu narasumber dari sekolah kita loh. Penasaran nggak nih siapa sih kira-kira orangnya yang bakal kita wawancarai? Yuk langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, selamat siang. Perkenalkan, aku Anggun Delayanti dari tim wawancara Madin Jurnalistik Jakarta mau mewawancarai Kakak nih sedikit seputar pengalaman Kakak selama menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 8 Kabupaten Tangerang. Oh ya Kak, sebelum mulai, boleh dong Kakak memperkenalkan diri ke Sobat Jakarta. Siapa tahu adik-adik kelas di SMA Negeri 8 Kabupaten Tangerang pengen lebih kenal dekat nih sama Kak Awan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Awan Rasy. Saya dari kelas 12 MIA 2. Teman-teman bisa panggil saya Awan. Ya, itu aja mungkin. Oke, terima kasih Kak sudah memperkenalkan diri. Aku langsung mulai aja ya wawancaranya. Sebelumnya, kabar Kakak gimana nih? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa aja Kak? Untuk sekarang, alhamdulillah udah nggak ada kesibukan yang kayak sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan mungkin di OSIS, kemudian di forum. Untuk saat ini hanya ya sekolah, kemudian bimbel, dan organisasi. Saya tergabung dalam Dewan Kerja Cabang Kabupaten Tangerang. Itu aja. Oke, pengalaman apa sih Kak yang menarik selama menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 8 Kabupaten Tangerang? Pengalaman menarik selama jadi Ketua OSIS SMA 8 Kabupaten Tangerang, sebetulnya nggak banyak sih, karena kan pada saat periode saya ini kebetulan masih dalam situasi pandemi gitu, jadi nggak banyak yang bisa kita lakukan seperti yang sebelum-sebelumnya gitu, kayak ya mungkin kegiatan pun harus terbatas dan ya banyak terkendala gitulah. Tapi di sana saya belajar gimana caranya kita menyesuaikan diri, adaptif terhadap perkembangan zaman. Jadi saya kemarin lebih ke revitalisasi sosial media ya. Jadi sosial media OSIS ini dihidupkan kembali gitu. Oke, kapan Kakak gabung ke organisasi OSIS? Bergabung ke organisasi OSIS sih saya dari SMP. Dari SMP saya sudah join di OSIS. Dari kelas 7 naik kelas 8 itu saya alhamdulillah terpilih menjadi wakil ketua OSIS. Kemudian naik lagi di kelas 8 ke kelas 9 itu jadi ketua OSIS, alhamdulillah terpilih. Dan di SMA pun sama gitu. Kelas 7 kelas 8 kelas 10 kelas 11 jadi wakil ketua OSIS, kemudian naik jadi ketua OSIS. Lumayan lama ya pengalamannya. Ya, kurang lebih. Tapi kalau ada di SD ada OSIS juga saya ikut ya. Iya. Selama Kakak menjadi Ketua OSIS, apa aja nih hambatan dalam melaksanakan program yang Kakak punya? Hambatan udah pasti ya tadi, karena kita di situasi pandemi, itu salah satu hambatannya. Kemudian ya hambatan-hambatan internal ya bisa kita hadapi bareng-bareng lah. Apakah program yang Kakak rencanakan berjalan dengan baik? Yes, masih berkaitan dengan tadi, beberapa berjalan dengan baik, beberapa juga enggak, karena namanya juga rencana program ya. Kita hanya bisa merencanakan dan mengusahakan gimana caranya bisa terlaksana. Namun jika kita sudah usaha ternyata ada satu dan lain hal yang menghambat, itu nggak bisa terpaksa untuk tidak dilaksanakan, ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ada sebagian yang terlaksana dan sebagian juga yang enggak. Dan mungkin kalau yang belum terlaksana bisa dilanjutkan di angkatan yang selanjutnya. Ya, semoga aja. Kegiatan OSIS itu ngapain aja sih Kak? Kegiatan OSIS nah ini yang menarik dan yang mungkin teman-teman di luar dari kepengurusan OSIS ini nggak tahu ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat OSIS ini kayak ngelihatnya hanya luarnya aja, covernya aja. Kayak ngelihatnya tuh kayak wah disuruh-suruh kayak bagus sekolah, gimana? Banyak kan yang gitu. Sebetulnya nggak kayak gitu teman-teman. OSIS itu kan organisasi siswa intrasekolah. Kalau kita bedah ya, organisasi dulu deh, dari akronimnya dulu. Organisasi itu kan kalau secara harfiah itu artinya kan kumpulan orang yang memiliki tujuan bersama. Udah jelas kumpulan manusia yang tujuannya bersama gitu. Tapi kalau misalnya tujuannya beda-beda, itu bukan organisasi namanya. Itu hanya sebagai kelompok aja. Nah, kemudian siswa intrasekolah, saya langsung aja siswa ya anggotanya siswa, semuanya siswa. Jadi semua siswa ini adalah
anggota OSIS gitu. Nah, dari mana dasarnya semua siswa itu adalah anggota OSIS? Ya teman-teman bisa lihat setiap hari Senin, setiap upacara gitu kan, teman-teman pakai baju putih abu-abu dan di kantong sebelah kirinya itu kan ada logo OSIS. Nah itu menandakan teman-teman juga anggota OSIS. Nah bedanya ada anggota, ada pengurus nih. Anggota itu ya tadi semua siswa itu adalah anggota OSIS, dan yang biasa teman-teman sebut anak OSIS itu sebetulnya pengurusnya. Nah pengurus OSIS ya siswa intrasekolah. Jadi intrasekolah, jadi organisasi tertinggi dalam kesiswaan di sekolah yang mengelola siswa gitu. Intrasekolah, di masing-masing sekolah itu punya OSISnya masing-masing gitu. Nggak bisa disamakan kayak misalnya OSIS kita sama OSIS sekolah sekolah A, sekolah B itu nggak bisa disamakan karena ini sifatnya intra. Nah, gitu. Beda ya Kak? Ya, kemudian untuk kegiatannya general sih, lebih luas gitu, nggak cuma bikin nggak cuma bikin kegiatan aja gitu. Ya saya rasa kalau misalnya cuma bikin kegiatan aja nggak perlu dibentuk OSIS, ya udah gitu bentuk aja ekskul event organizer gitu kan ya, nggak perlu yang harus OSIS. Nah, OSIS ini lebih luas cakupannya, jadi nggak cuma mengadakan event aja, itu salah satunya gitu. Nah OSIS ini membantu sekolah dalam menjalankan programnya, visi misi sekolah seperti itu. Jadi yang teman-teman lihat itu cuma bagian kecilnya aja, covernya aja. Dan kalau mau tahu lebih dalam OSIS itu bagaimana, yang namanya organisasi pasti kan punya administrasi, kemudian hierarkinya jelas gitu. Banyak belajar di sana, pengalaman mengelola dan lain-lain itu banyak belajar di sana. Jadi ya konotasi negatif tentang bangku sekolah dan lain-lain ya cuma belum merasakan aja. Ya, yang penasaran bisa ikut gabung tahun depan. Yang terakhir, apa harapan dan pesan yang ingin kakak sampaikan kepada ketua dan anggota OSIS yang sekarang di masa yang akan datang? Oke, untuk pengurus OSIS yang saat ini dan yang akan datang, pesan saya adalah jangan pernah berhenti untuk belajar, kemudian adaptif terhadap perkembangan zaman, dan harus lebih baik lagi daripada pengurus OSIS yang sebelum-sebelumnya. Dan kalau misalnya memang terdapat kendala dan lain-lain, itu harapan saya dimusyawarahkan baik-baik dengan para anggota. Oke, terima kasih banyak Kak atas waktu dan jawabannya. Ya. Sebelum aku tutup, boleh dong Kak ngasih motivasi atau semangat untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri 8 Kabupaten Tangerang. Kapan lagi Kak disemangatin sama Kak Awan? Ya teman-teman, energi terbesar dalam hidup kita itu terdapat pada keyakinan. Jadi kalau kita udah yakin, insya Allah akan tercapai. Keyakinan ini dalam bentuk agama, keyakinan dalam bentuk cita-cita, keyakinan dalam bentuk gagasan. Kalau misalnya kita udah nggak punya keyakinan, ya udah kita kayak layangan putus, ikut ke sana, ikut ke sini. Tapi kalau kita punya keyakinan, kita bisa ngerem. Nah, negative life itu come from negative mind, and positive mind itu menghasilkan positive life juga. Jadi setiap keputusan yang kita ambil itu mencerminkan kualitas hidup kita. Jadi, kualitas hidup kita itu diukur dari keputusan yang kita ambil. Nah, akumulasi dari keputusan hidup kita itulah karakter kita. Makanya saya pesan buat teman-teman semua, selalu libatkan Tuhan, selalu libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawaban dan motivasinya, semangatnya juga. Semoga Kakak sehat selalu dan harapan kawan ke depannya terwujud. Amin. Semangat terus buat Kak Awan. Sekian dari Anggun Damayanti dari tim wawancara Mading Jurnalistik. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.